Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari. Shalom. Kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, mendengarkan firman dan berdoa buat beberapa pokok doa. Dan persiapkan hati kita pada saat ini untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bisa memberikan penyembahan dan pujian yang terbaik di tengah kesibukan kita pada saat ini, di tengah aktivitas yang kita sedang kerjakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur buat hari ini, jika kami masih bisa berkumpul Tuhan untuk beribadah, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Berkati waktu-waktu ini, menit-menit ini, jam-jam ini ya Tuhan, supaya kami bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan dan betapa besarnya kebaikannya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Hidup kita sungguh sempurna ketika Dia datang hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Semua yang lama menjadi baru, semua dosa kita diampuni dan kita dibenarkan melalui kematian dan kebangkitannya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik satu hari, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan Tuhan, Dan menikmati semua kemurahan-Mu. mari kita sembah Tuhan sejenak. Kita penuhi baiknya dengan syukur kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan pada saat ini. Kami puji, kami sembah Engkau. Selalu mengikuti, selalu berkelimpahan kemurahan Tuhan. Haleluya, Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, atas hidup kami, dan kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami cinta Yesus Kristus. lebih baik, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
dan menikmati semua kemurahan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. amin Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Engkau Allah kami yang hidup. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara di antara kami, urapi kami yang menyampaikannya dan seluruh umat-Mu yang lain yang akan mendengarkannya. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan akan jatuh di tanah yang subur, di hati yang gembur, yang siap untuk menerima firman Tuhan. Sehingga itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom semuanya yang baru bergabung, saya percaya bagi teman-teman yang boleh bersama memuji Tuhan, kita diberkati Tuhan dan hati kita siap untuk menerima firman Tuhan. Pak Jar, hari ini kita berbicara yang ada relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya Pak. Ya, kita berbicara tentang menikmati hidup. Ya, tanpa sadar kita menikmati banyak dari kehidupan kita, tanpa kita menyadari apakah itu benar atau tidak benar, apakah saya mengikuti kehendak Tuhan ataupun mengikuti kehendak dunia. Ya. Banyak istilah-istilah dunia untuk menikmati hidup ini, ya ada benarnya. Tetapi apakah itu benar dalam secara Alkitabiah? Kita akan bahas ya beberapa hal untuk melihat firman Tuhan, bagaimana kita menikmati hidup ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah, apakah Tuhan ingin kita menikmati hidup? Ya, haleluya. Nah, saudara sekalian, banyak orang Kristen ya ataupun non-Kristen ya berpikir bahwa orang Kristen, ya Pak Jere, orang Kristen tuh nggak boleh menikmati hidup, ya nggak boleh fun, nggak boleh have fun, ya Pak Jere ya. Padahal kita diberkati, ya apakah saya boleh nggak menikmati hasil usaha saya ya? Dan biasanya ada paradigma pemikiran ya. Orang Kristen sebenarnya tidak boleh menikmati hidup. Ya, banyak orang mengatakan Pak Jer ya, boleh nggak orang Kristen beli mobil mewah gitu ya? Boleh nggak orang Kristen naik pesawat dengan kelas ekonomi atau kelas bisnis ataupun kelas first class? Ya, nah kita akan melihat ada beberapa firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita. Ya, tapi saya ingin mengajukan beberapa dulu pertanyaan yang sering kita tanya tentang berkat dari Tuhan. Ya. Orang sering bertanya, apakah Tuhan ingin saya bahagia dengan semua berkat ini? Apakah saya akan berdosa kalau saya menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan saya, bagi keluarga saya? Bisakah saya menikmati hidup sebagai orang Kristen? Ya, apakah Tuhan ingin kita bersenang-senang? Ya kan? Pertanyaan ini mungkin telah direnungkan ribuan tahun lalu oleh seorang raja namanya Raja Salomo. Dia begitu kaya, begitu hebat, begitu pintar, ya, begitu berkuasa, punya otoritas. Dia menuliskan ada bagian di dalam kitab Pengkhotbah, ya, tentang kehidupan. Ya, walaupun dia tidak mengerti, banyak hal terjadi, tetapi dia memberikan banyak hal bagi kita. Untuk kita jangan bergumul untuk hal-hal yang begitu berat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Ya, betapa banyak Pak Jer ya. Orang diberkati tetapi tidak bisa menikmati berkatnya. Ya, karena permasalahan hidup yang mungkin menggunung. Ya. Oke. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, bersukacitalah hai pemuda
dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara, Yesaya 3:10 mengatakan, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Amin. Saudara sekalian, ya saudara, Tuhan menyelamatkan kita untuk tidak membuat kita menderita. Ya memang menjadi orang Kristen tidak gampang, tidak mudah, banyak tantangan, banyak penderitaan. Tetapi bukan kehendak Tuhan untuk kita diberkati dan kita tetap sengsara. Betul Pak Jan? Mungkin Pak Jan ingin menanggapi pertama. Ya menurut saya salah lah kalau kita berpikir bahwa Kristen pasti menderita. Iya. Ada bagian di mana kita menderita, artinya dalam arti kita memikul salib. Tetapi juga Tuhan memberitahu di bagian yang lain bahwa Dia datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Limpahan dengan sukacita, kelimpahan dengan damai sejahtera, kelimpahan. Artinya kita masih bisa memiliki bagian untuk bisa menikmati kebahagiaan dan kita bisa menikmati kehidupan kita. Iya, betul sekali. Iya, tapi hati-hati. Ya. Kita tidak menjadi tidak menjadi Melewati orang batas. yang ceroboh dalam hal ini. Ya, Tuhan memberkati untuk kita nikmati. Firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Pengkhotbah 11:9 mengatakan, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Maksudnya ada penghakiman dari Tuhan akan hal yang baik dan buruk. Tetapi jangan membuat ayat bagian B ini membuat kita tidak bisa menikmati hidup. Tetapi justru kebalikannya. Kalau kita mengetahui batas-batas, boundary bagaimana kita menikmati hidup, bagaimana kita menikmati berkat, justru kita bisa menikmati dengan kenikmatan yang luar biasa. Karena ini berkat Tuhan. Amin. Ya. Jangan sampai kita sengsara, tidak mau menikmati berkat Tuhan. Amin. Tetapi ada boundary. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati, tidak menjadi batu sandungan, tidak membuat kita menjadi sombong, karena Tuhan akan mengadili, sehingga kita bisa menikmati berkat hari ini, berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing secara berbeda, dengan sukacita, dengan kepenuhan yang nikmat. Amin. Nah saudara, kita tahu Daud seorang tokoh, contohnya Pak Jade Daud. Ya. Tuhan memberikan, dia berkuasa 40 tahun atas Israel. Di dalam 1 Tawari 28 mengatakan, kemudian matilah Daud. Pada waktu telah putih rambutnya, lanjut usianya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo, anaknya menggantikan dia. Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kekayaan. Dikatakan dia menikmati masa tuanya. Dalam bahasa Inggris ayat firman Tuhan. Kenapa? Daud bukan orang yang sempurna, tetapi kenapa saudara? Ada firman Tuhan mengatakan Daud itu dekat hatinya dengan Tuhan. Ketika kita diberkati, ketika kita tetap dekat dengan hati Tuhan, kita tahu boundary hukum-hukum Tuhan untuk kita tidak sampai kelewatan menikmati berkat Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa cara-cara praktikal bagaimana kita menikmati berkat Tuhan secara alkitabiah, menjadi secara kudus dalam kehidupan kita. Pak Jan akan membahas beberapa poin. Silakan Pak Jan. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kalau kita mau menikmati kehidupan kita secara ilahi atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu perbedaan daripada sukacita dan bahagia. Sukacita dan bahagia seringkali kita artikan dengan sesuatu hal yang sama atau mirip atau memiliki irisan yang persis. Tapi kalau kita perhatikan lebih lagi apa kata Alkitab, sukacita berbeda dengan bahagia. Sukacita bukan berdasarkan kepada emosi yang kita terima, yang kita dapatkan. Melainkan bahagia itu sendiri sebenarnya. Bahagia, orang bisa berbahagia setelah dia mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, menggapai sesuatu. Tapi kalau semuanya itu tidak terjadi, maka bahagianya hilang. Tapi kalau sukacita bukan berdasarkan apa yang kita dapat, tetapi karena kasih karunia Tuhan saja, maka kita bisa melewati sebuah perasaan yang berbeda meski kita tidak berhasil, meski kita tidak mendapatkan, meski kita masih belum mendapat jawaban doa. Itu adalah sebuah perbedaan yang harus kita sadari bersama-sama.
Sukacita adalah pilihan yang kita buat dengan sengaja, terlepas daripada keadaan kita. Sukacita adalah sikap hati dan roh kita. Karena Tuhan menaruhkan sesuatu sukacita itu, maka kita bisa mengambil sebuah keputusan, aku tidak menjadi sedih ketika aku tidak mendapatkan sesuatu. Buah roh menonjolkan sukacita dan bukan kebahagiaan. Kita semua tahu tentang itu. Buah roh ialah kasih, bukan kebahagiaan. Kasih, sukacita. Jadi sukacita kalau kita mau bisa menikmati itu adalah karya Roh Kudus saja. Saya percaya bahwa kita semua memiliki Roh Kudus di setiap kehidupan kita masing-masing. Ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Kalau kita mau menikmati kehidupan ini di tengah situasi yang kurang enak, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita minta Roh Kudus untuk menghiburkan hati kita, untuk memunculkan sebuah sukacita, maka engkau bisa menikmati kehidupan kita. Bersukacita dalam hidup berarti kita dapat memiliki kedamaian di masa-masa yang sulit. Bersukacita berarti merasa nyaman dalam ketidakpastian, mengetahui bahwa Tuhan memiliki masa depan yang direncanakan untuk kita semuanya. Mazmur pasal 6 ayat 11 berkata seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi ada nikmat Tuhan yang Tuhan bisa berikan, yang Tuhan sudah sediakan. Tapi pun kalau itu tidak kita rasakan hari ini, tidak kita dapatkan hari ini, bukan berarti sukacita kita menjadi hilang. Tapi biarlah sukacita itu terus menguasai setiap kita, karena Dia sanggup memberikannya dengan berlimpah-limpah. Bagian yang kedua, setelah membedakan antara sukacita dan kebahagiaan, kita mesti mengakui karunia Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita lanjutkan dengan menaikkan rasa syukur. Banyak orang sekiranya selalu take it for granted. Mereka menganggap bahwa segala sesuatunya apa yang sudah saya lakukan, karena apa yang bisa saya lakukan, karena apa yang akan saya lakukan. Kita tidak boleh lupa, kita perlu memiliki sebuah pengakuan, mengakui bahwa yang nikmat hari ini, yang enak hari ini, yang baik hari ini, semua karena Tuhan saja. Amin. Semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Bukan hanya secara material, tetapi juga berangkat kepada mungkin talenta kita, bakat kita, kemampuan kita. Ada orang yang mungkin pandai berbicara. Ada orang yang pintar di belakang layar. Ada orang yang pandai melakukan mungkin memasak makanan tertentu. Dia sangat mahir, dia sangat baik. Mungkin bahkan kalau dijual bisa laku, banyak orang bisa menikmati, menghasilkan uang dari sana, segala sesuatunya. Itu datang daripada Tuhan. Kita tidak boleh merasa bahwa oh ya karena saya sudah cukup tua, saya sudah melakukannya berkali-kali, sudah banyak trial and error, makanya saya bisa mendapatkan ini. Itu adalah sebuah respon yang salah untuk menikmati hidup. Kita harus mengakui bahwa segala sesuatunya hanya oleh karena Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda. Demikian juga karunia-Nya. Apapun karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya, kita harus mengembalikannya kepada Tuhan. Harus kita berikan kembali kepada Tuhan. Selain daripada mengakui berkat dan karunia Tuhan, kita perlu juga mengucap syukur. Amin. Setelah kita mengakui ini semua hanya karena Tuhan, semua oleh karena Tuhan, kita mengatakan bahwa syukur kepada Allah yang memberikannya kepada kami. Syukur kepada Allah yang mengizinkan kami bisa menikmati, dan syukur kepada Allah apapun yang Tuhan izinkan kami bisa melewatinya. Kita perlu mengucap syukur. Kita mengucap syukur sebagai respon bahwa semua karena Tuhan. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Senantiasa kita perlu mengucap syukur atas segala sesuatu. Bukan hanya yang baik saja, bukan hanya yang mulia saja, bukan hanya yang elok saja. Bahkan ketika kegagalan terjadi, mungkin kita kehilangan terjadi, mungkin mengalami bencana seperti yang di Turki hari-hari ini, kita harus tetap mengucap syukur. Mungkin ada rencana Tuhan yang besar, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini tanpa terbawa oleh situasi yang sedang terjadi. Yang ketiga, nah ada sebuah kaitannya lagi, bahwa di mana kita perlu tunduk kepada Tuhan dalam keadaan baik dan buruk.
Seringkali orang meresponi keadaan buruk dengan berkata, ya mungkin kamu kurang berdoa. Oh, atau mungkin kamu kurang baca firman. Oh, mungkin kamu. Ya. Menurut saya ada benarnya dan tidak mutlak benar. Karena Tuhan memiliki cerita masing-masing atas kehidupan kita. Amin. Tuhan memiliki cerita yang Dia tuliskan dalam kehidupan kita di halaman kehidupan masing-masing. Musim A, musim B, musim C, itu bisa dialami oleh orang yang berbeda-beda. Yang perlu kita responi adalah kita tunduk saja. Kalau kita menikmati sebuah musim yang sangat baik hari ini, kita mengucap syukur, kita tidak boleh terlalu jumawa, terlalu sombong bahwa oh mungkin karena aku sudah lebih rohani daripada kamu, maka aku menikmati ini. Yang kita lakukan hanyalah tunduk dan menikmati saja cerita Tuhan, musim yang Tuhan izinkan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita. Adalah baik untuk tidak mengalami baik, seperti judul sebuah film, It's Okay Not to Be Okay. Jadi nikmati saja hal yang mungkin Tuhan izinkan hari-hari ini kurang baik. Mungkin orang tua yang jatuh, lalu dia sakit cukup panjang. Kita nikmati saja. Kita bisa mengambil hikmat daripada sana. Mungkin dengan beliau jatuh, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada mereka, kita bisa mengatur keuangan kita demi mereka, bukan hanya kepada diri kita sendiri, dan seterusnya. Menikmati hidup berarti mengetahui bahwa kita dapat berpaling kepada Tuhan yang setia, baik di saat-saat yang tidak menyenangkan maupun di keadaan yang sangat menyenangkan. Di keadaan apapun, Tuhan selalu menantikan kita. Di keadaan apapun, Dia selalu menunggu kita. Untuk kita bisa berbicara dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Dan kita bisa bersama-sama menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Lukas 6 ayat 21 berkata seperti ini. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Amin. Kekenyangan akan terjadi, akan diberikan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Sukacita juga akan diberikan kepada kita di tengah situasi yang terjadi hari ini. Jadi percayalah kepada Tuhan, Dia selalu sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam keadaan kurang baik maupun keadaan yang baik, penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang. Amin. Penyertaannya selalu ada buat kita semua. Yang harus terus kita rindukan bersama-sama adalah bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka dengan begitu kita bisa menikmati kehidupan kita. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah mari kita belajar menghitung berkat kita. Hitung berkatmu satu-satu. Itu ada sebuah lagu lama yang mungkin sebagian orang sudah lupa. Karena orang nggak mau menghitung berkatnya. Karena kesannya sombong dan sebagainya. Tapi penting adalah baik kalau kita semua bisa menganggap, menghitung itu semua berkat Tuhan. Mazmur 40 ayat 6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya tahu terlalu banyak saya tahu, tetapi mari kita juga belajar seperti Mazmur ini. Kita masih bisa menghitung, kita masih bisa mengingat, kita masih bisa menuliskan semua berkat yang Tuhan berikan. Maka kita bisa menikmati kehidupan kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita belajar untuk bisa melihat kelimpahan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita semua. Dengan begitu engkau bisa menggantikan fokusmu dari masalah kepada kebaikan Tuhan. Sehingga engkau bisa terus menikmati kehidupan yang sungguh sangat baik oleh karena Tuhan ini. Ya, itulah 4 hal ya. Nanti saya akan tambahkan 2 untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan ya.
Tuhan sudah selalu memberkati kita, Pak Jer ya. Amin. Pasti ada, setiap kita punya berkat berbeda-beda. Nah sekarang kalau saudara mendengar 4 poin ini, apakah saudara bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak Allah? Ya kan? Kalau kita terlalu terbeban dengan kekurangan, padahal Tuhan sudah memberkati, sebenarnya kita sebenarnya sedang menghina Tuhan kita. Seakan-akan dia tidak mampu. Ya, seakan-akan dia tidak memperhatikan kita. Ya, memang sebagai manusia kadang-kadang kita tidak puas, kita sombong, tidak pernah puas akan sesuatu, kita mencari dan mencari. Dan poin terakhir tadi menggelitik saya, kita tidak menghitung berkat Tuhan pada kita. Kita menghitung berkat orang lain dan kita membandingkan apa yang saya punya dengan berkat orang lain. Dan itulah membuat kita kecewa dan kita tidak bisa menikmati berkat apapun di tangan kita. Ya kan? Apalagi ayat terakhir tadi untuk membagikan bagi orang, untuk menabur bagi orang lain. Saya tadi tergelitik dan teringat seorang anak kecil ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Ya, memberi makan 5.000 orang. Ya. Berkat dia, makan siang dia. Ya mungkin bagi orang lain tidak ada artinya. Tetapi dia tahu ini berkat Tuhan. Dia percaya yang ada di depannya adalah Allah yang bisa melakukan berkat yang lebih lagi. Nah saudara, saya teruskan lagi. Ada 2 poin lagi untuk kita bisa menikmati hidup yang dalam kehidupan kita sehari saat ini. Apapun kondisi kehidupan saudara. Ya. Yang kelima adalah kita harus terus mencari pertobatan. Nah ini penting sekali saudara. Kita tidak mau kita kaya raya, kita punya banyak harta, kita itu berkat Tuhan ya kan. Dan tetapi kita ketakutan, khawatir akan kesalahan dosa yang kita lakukan. Bagaimana saudara kita bisa menikmati hidup? Tidur pun tidak bisa, ya makan pun tidak enak. Poin kelima untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati hidup ini, kita harus terus continue mencari pertobatan atas kesalahan kita, datang kepada Tuhan, sehingga kita dibebaskan daripada rasa cemas, hati kita dibebaskan, ada pengampunan kita terima, kita dilegakan, dan ada damai sejahtera sehingga kita bisa menikmati berkat apapun, tempe goreng sekalipun kita bisa menikmati, dengan nasi putih pun kita bisa menikmati karena tidak ada kekhawatiran atas dosa dan salah kita. Amin saudara. Nah, selama ada ketakutan dan pelanggaran dalam kehidupan kita, kita menjadi terkukung dan akan gagal menikmati kehidupan berkat apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan Tuhan akan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah direkonsiliasi dengan Tuhan dan dengan manusia sehingga kita bisa melihat, oh ini berkat Tuhan, seperti poin. Kita bersyukur ini berkat Tuhan dan saya bisa menikmati dengan sempurna, dengan kenikmatan yang paling tinggi. Nah, saudara jangan lupa kita harus terus meminta ampun, ada pertobatan bersama Tuhan sehingga kita bisa menikmati hidup. Poin ke-6, bersabarlah. Nah, saudara banyak, ya Pak Jer ya, banyak orang yang tidak sabar dan akhirnya tidak bisa menikmati hal-hal kecil sekalipun dalam kehidupannya. Orang yang tidak sabar, dia tidak bisa melihat apa yang ada sekarang. Tidak sabar, mau lagi, rencana lagi, apa yang ada di tangannya, dia tidak bisa menikmati. Lewat begitu saja. Ya, lewat begitu saja. Nah, saudara sekalian, orang yang tidak sabar itu juga biasanya mengambil keputusan tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa sehingga apa yang didapat juga tidak akan menjadi sempurna karena keputusan dia tidak bergantung kepada Tuhan, karena dia tidak sabar terhadap orang, tidak sabar dengan Tuhan, akhirnya mengandalkan dirinya sendiri. Dan hilanglah kenikmatan dunia, kenikmatan hidup akan berkat Tuhan. Berkat Tuhan seakan-akan disimpan, dia mencari berkat lagi. Tidak pernah habis bagi orang yang tidak sabar. Di dalam 2 Tawari 15 ayat 7 mengatakan, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, sabar. Kesabaran mengajarkan kita percaya kepada hal-hal baik yang pasti akan menghampiri kita. Karena saudara saya anak Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pemberian baik dari Tuhan, tapi waktunya waktu Tuhan. Ya. Karena itu semua adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memberikan bagi kita. Amin. Hasil daripada kalau kita bersabar dalam Tuhan, saudara, akan lebih membesarkan syukur kita pada saat ini dan bersyukur dalam pengharapan di masa depan. Dan
menikmati berkat hari ini dengan kesabaran untuk hari yang akan datang akan lebih nikmat, saudara. Tuhan ingin memberkati saudara dan saya untuk kita nikmati. Amin, saudara. Tetapi kita harus nikmati dengan cara Tuhan. Nah, saudara, saya akan tutup dengan Yohanes 10 ayat 10 yang sangat terkenal. Mulai dari ayat 9 mengatakan, akulah pintu, Yesus mengatakan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tidak hanya keselamatan tetapi ada berkat, Yesus katakan. Karena dia masuk melalui dia. Ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan dunia. Ya, kalau kita mengikuti dunia, mencuri, mungkin diberkati saudara, dijanjikan, akhirnya akan hancur semuanya. Tidak hanya berkat, tetapi sukacita kita. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, keselamatan, dan juga mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kita tahu di surga, segala sesuatu ada, tetapi di dunia Tuhan ingin memberikan kita hidup dan hidup kita berkelimpahan. Amin, saudara. Mungkin Pak Jar akan menambahkan sesuatu. Ya, perlu kita kembali mengingat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Ya, Bahwa pada akhirnya juga Tuhan menikmati apa yang dia lakukan di hari Sabat. Jadi salah satu juga yang bisa kita lakukan secara aplikatif adalah mari kita memberikan hari Sabat secara khusus untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. amin. Tentukan satu hari Sabat buatmu. Jangan terlalu sibuk. Jangan memakai semua hari, 7 hari sepenuhnya untuk bekerja. Ambillah satu hari di mana engkau bisa menikmati kehidupan ini. Amin. Bisa duduk bersama dengan keluarga, duduk bersama dengan orang terdekat, dan duduk bersama dengan Tuhan. Di mana kita bisa mendengar suaranya. Karena seringkali kalau kita terlalu sibuk, kita tidak bisa menikmati kehidupan ini dan menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, tentukan satu hari, tentukan Sabatmu, maka engkau bisa menikmati kehidupan lebih baik. Ya, saya ingin menyimpulkan pembicaraan kita hari ini dengan satu statement. Kita akan belajar bagaimana bisa menikmati hidup berkat Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana menikmati Tuhan. Artinya bersekutu dengan Tuhan, mengerti akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, saudara akan bisa menikmati hidup ini. Artinya memiliki hubungan dengan Tuhan akan meningkatkan kenikmatan, akan berkat hidup ini. Menikmati hidup ini. Kedua, belajar menikmati hal-hal kecil, saudara, yang ada di tangan saudara hari ini. Ya, tangan saudara, jangan lihat tangan orang lain. Berkat Tuhan, anak saudara, talenta saudara, makan dan minum hari ini. Bahkan Tuhan mengajarkan kita berdoa, minta kepada Bapa yang baik. Beri kami makan dan minum hari ini. Beri kami rezeki pada hari ini. Yesus tahu kita perlu itu dan dia ingin kita nikmati. Amin. Tetapi kita harus bisa menikmati apa yang menjadi berkat kita karena kita terlebih dahulu menikmati Tuhan kita. Amin, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini membawa kita kembali tidak menjadi takut, bahwa kita orang Kristen tidak boleh have fun, tidak boleh jalan-jalan, ya, tidak boleh makan enak, ya. Harus bisa kita nikmati, tetapi ada boundary firman Tuhan. Saya percaya boundary itu karena suatu saat kita akan diadili. Apakah kita melakukan, mempertanggungjawabkan istilahnya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Selama kita bisa dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan membimbing saudara bagaimana menikmati berkat-Nya, bagaimana memakai berkat-Nya untuk menjadi berkat, bagaimana saudara akan menikmati hidup ini. Amin. Jangan pernah bilang, sebagai orang Kristen kita tidak boleh menikmati berkat. Tetapi Tuhan memberkati. Buat apa? Tetapi ada batasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita semua akan mengerti dan dibebaskan dari segala beban untuk menikmati hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Silakan Pak Jia berdoa. Kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Bagaimana Tuhan sanggup mengizinkan kami, sanggup membuat kami untuk menikmati kehidupan gini. Ampuni jika selama ini kami terlalu banyak menggerutu, kami terlalu banyak komplain Tuhan, lupa bagaimana apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi mulai hari ini kami mau belajar menikmati di setiap kekurangan kami, menikmati di setiap mungkin kegagalan kami, menikmati hidup mungkin di tengah kesulitan hidup ya Tuhan. Karena kami bisa menikmati segala sesuatunya, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan langkah kami. Tolong kami semua, sertai seluruh umat-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Sekali lagi Tuhan. kami mau memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Biarlah setiap hati kita semua bersama-sama bisa bersepakat untuk berdoa beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul mengenai kesehatan orang tua. Ada beberapa jemaat yang sedang bergumul mengenai kesehatan orang tua mereka. Ada yang sakit, ada yang baru saja dioperasi, ada yang sedang dalam pemulihan. Kita berdoa buat kesehatan setiap orang tua yang sedang sakit hari-hari ini, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberkati. Ada mereka juga yang papahnya baru saja jatuh dan kakinya masih sakit sampai sekarang. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, campur tangan atas hidupnya. Lalu yang kedua, kita akan berdoa buat setiap rencana umat Tuhan untuk mungkin yang mencari pekerjaan, untuk yang mau pulang cuti atau apapun mereka yang mau pulang juga untuk sebuah musim yang baru. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan campur tangan atas setiap pergumulan mereka. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan. Kita akan bawa doa-doa ini kepada Tuhan. Mereka yang sakit dan juga setiap rencana kita di masa depan, biarlah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan mengerjakan. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat mereka yang sakit, dan saya akan melanjutkan berdoa buat setiap rencana umat Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Ku mau memujimu. Haleluya. Nanti kita akan naikkan doa kita bersama-sama. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Ketika nama itu, nama Yesus Tuhan kami disebutkan, hadirat-Mu ada Tuhan, memenuhi hidup kami Tuhan. Demikian juga hadirat Tuhan ada di tempat setiap jemaat pada siang hari ini, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Tuhan, dalam situasi apapun, dalam aktivitas apapun Tuhan.
Kiranya hadirat-Mu yang dahsyat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan, baik secara online maupun offline Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terbatas waktu dan tidak terbatas ruang. Tuhan, saat ini kami bersama seiman dalam satu roh, kami ingin membawa doa-doa ini ke hadapan-Mu karena kami percaya Yesus Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh memujizat, Allah yang mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin membawa doa-doa bagi setiap yang sakit Tuhan, bagi yang ada di Hong Kong ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Pada saat ini terutama untuk beberapa orang tua daripada jemaat Tuhan. Ada satu jemaat di mana mengalami asam urat Tuhan. Tuhan sembuhkan Tuhan. Mungkin sudah lama tetapi bagi Engkau tidak ada waktunya Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Bagi setiap orang tua yang mungkin hari-hari ini menderita asam urat Tuhan, sehingga kegerakan secara fisik Tuhan sangat terbatas dan mungkin sakit di malam hari. Tuhan jamah Tuhan, Tuhan jamah Tuhan, sempurnakan apa yang ada dalam tubuhnya Tuhan, sistem tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan Tuhan. Kami percaya setiap benjolan, setiap sakit di sendi-sendi, di bagian kaki, bagian tangan akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi seorang jemaah di mana ibunya baru mengalami operasi. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan terjadi Tuhan. Pemulihan akan terjadi Tuhan, tidak terjadi komplikasi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pegang Tuhan bagian yang sudah dioperasi Tuhan, pulihkan, sembuhkan, keringkan Tuhan luka-luka operasi. Dan kami percaya segala sesuatu di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada damai, sukacita dan sejahtera bagi setiap kami Tuhan, karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Juga ada seorang bapak Tuhan yang mungkin terjatuh Tuhan, kakinya bengkak ataupun luka Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini Kau memelihara Tuhan, apapun luka karena jatuh itu terjadi Tuhan, Kau akan pulihkan. Kepulihkan Tuhan, tidak ada sakit, tidak ada memar, tidak ada patah tulang di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan Tuhan aktivitas hari-hari Bapak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada juga jemaat Tuhan mungkin yang mengalami sakit, apapun sakit dalam kehidupan saudara ini, vonis dokter sekalipun, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menyembuhkan, kuasanya masih sama menyembuhkan, memulihkan. Yang tidak sempurna dalam organ tubuh disempurnakan, yang tidak sempurna dalam kehidupan fisik kita disempurnakan, karena Tuhan sedang menyembuhkan, Tuhan sedang menyembuhkan. Dan kami mengantarkan Tuhan ucapan syukur atas semua kesembuhan yang Tuhan lakukan saat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap rencana kami. Ada di antara kami Tuhan mungkin yang akan cuti untuk bertemu dengan keluarga. Biarlah Tuhan yang akan menyertai perjalanan kami. Biar Tuhan menyertai perjalanan setiap umat-Mu yang akan melakukan perjalanan cuti ya Tuhan. Karena mereka sudah sekian lama rindu Tuhan untuk bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan pasangan hidup, anak-anak mereka. Tuhan yang akan menolong. Tuhan atur segala sesuatunya. Tuhan, hamba berdoa, mungkin juga ada yang mau rencana pulang, memasuki musim yang baru Tuhan. Ada mungkin yang berencana untuk menikah, ada yang berencana untuk membuka usaha yang baru. Apapun itu Tuhan yang menjadi rencana mereka, berkenanlah atas mereka dalam nama Yesus. Berkenanlah atas apa yang mereka sedang rancangkan ya Tuhan, supaya apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Karena ada tangan Tuhan yang memberkati, karena ada tangan Tuhan yang berkenan atas setiap rencana mereka yang mereka lakukan dalam nama Yesus. Tuhan, mungkin ada yang mau check up juga Tuhan, mau mengecek kesehatan tubuhnya ya Tuhan di Indonesia. Haleluya. Apapun itu Tuhan yang akan menolong dalam nama Yesus. Tuhan juga sertai, Tuhan juga akan menolong memberikan kesembuhan ya Tuhan. Supaya ketika mereka pulang, mereka melakukan medical check up Tuhan, apapun itu menjadi sehat kembali. Haleluya. Tidak ada ketidaknyamanan, tidak ada rasa sakit lagi dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami serahkan waktu-waktu ini ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa kehidupan kami tidak semakin mudah, tetapi karena ada kuasa Tuhan sajalah segala sesuatunya menjadi dimudahkan. Karena ada pertolongan, ada kasih karunia, ada anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan
Kami percaya Engkau mengangkat segala khawatir dan gelisah hati kami Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita, damai sejahtera yang dari surga Tuhan, karena kami tahu Tuhan, segala berkat kebaikan-Mu Tuhan sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat menikmati hidup kami, menikmati berkat-Mu Tuhan, dengan menikmati hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, ada sukacita dalam setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mungkin kami tidak memiliki banyak Tuhan, tetapi kami memiliki yang Maha Kuasa. Mungkin kami saat ini sedang merencanakan sesuatu Tuhan, tetapi kami merencanakan bersama Engkau Tuhan. Amen. Kami bisa menikmati hidup kami, keluarga kami, apapun yang kami miliki hari ini Tuhan. Mungkin kami tidak kaya, tetapi kami kaya akan kuasa dan hadirat-Mu Tuhan. Amen. Kami ingin menikmatinya Tuhan. Kami ingin bersama Engkau Tuhan. Ajar kami boleh menikmati hal-hal kecil, makan, minum, dan kami boleh tidur nyenyak bersama Engkau Tuhan. Bersama Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup di dalam Yesus, bersama Yesus, berasal dari Yesus. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami akan menerima berkat sebelum kami berpisah. Saudara dimanapun saudara berada, aktivitas apapun sedang saudara lakukan, mari sejenak boleh mengangkat hati saudara, mengangkat tangan saudara, kita akan menerima berkat ini. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Dia Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih karunia berkat rohani ini yang akan memberkati roh saudara, memberkati pikiran dan jiwa saudara, memberkati tubuh saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.